Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 5 yaitu Training Development dan Career Development, mata kuliah Human Resource Management oleh dosen pengampu Ibu Dewi Susita dengan Ibu Steni. Boleh next. Pertama-tama ini ada anggota dari kelompok 5 yaitu ada Andi Muhammad Fahri, ada Dia Permatasari, ada Juan Wudi Romansa, dan yang terakhir ada Nur Fitri Anggrain. Next. Selanjutnya ada table of content yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian definisi training development, manfaat training development, metode pelatihan dan pengembangan, faktor yang mempengaruhi career development, dan yang terakhir ada kesimpulan. Boleh next. Oke, untuk yang pertama ini adalah mengenai latar belakang dari training development dan career development itu sendiri. Training development dan career development itu terjadi karena sebuah perusahaan menghadapi tantangan yang sangat kompetitif di era saat ini. Seperti kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan daya saing dari suatu perusahaan. Dengan pelatihan dan pengembangan karyawan ini juga menjadi elemen yang penting bagi sebuah perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya pelatihan itu sendiri dapat meningkatkan keterampilan teknis dan juga efisiensi kerja bagi para karyawan. Selain itu, dari adanya training juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang nantinya untuk para karyawan di suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing di masa depan. Selanjutnya, ada career development, yang mana juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas karyawan di suatu perusahaan. Dengan adanya career development ini juga mempersiapkan karyawan di perusahaan mereka untuk mengemban tugas-tugas yang lebih kompleks di masa yang akan mendatang. Boleh next. Selanjutnya ada definisi dari training development. Untuk training development ini kita mengambil dua kutipan dari dua ahli. Yang pertama itu dari Michael J. Jacques, itu dia mengatakan bahwa pelatihan merupakan setiap proses dalam pengembangan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai atau karyawan agar dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya menurut Shimamura, training atau pelatihan itu merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan eh, keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Dan dari kedua pengertian dari dua ahli ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa training atau pelatihan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dari suatu individu. Dan tujuan dari training atau pelatihan ini sendiri adalah agar karyawan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan lebih efisien. Boleh next? Selanjutnya merupakan definisi dari development. Menurut Bariki di tahun 2018,
Development atau pengembangan itu sendiri adalah penyiapan pegawai untuk mengemban tanggung jawab yang berbeda lebih tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dari pengertian tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pengembangan atau development itu merupakan proses yang bertujuan untuk mempersiapkan individu agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke, dalam training development ini dilakukan untuk memenuhi beberapa aspek dasar. Itu yang pertama, adanya tuntutan dari konsumen yang harus maksimal. Nah, hal ini tuh menyoroti kepuasan pelanggan dalam bisnis pada saat ini. Nah, konsumen kan semakin cerdas dan semakin memiliki banyak pilihan. Mereka tuh menuntut produk dan layanan yang berkualitas tinggi, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi jika sebuah perusahaan ingin bertahan dan berkembang, mereka tuh harus memenuhi ekspektasi konsumen yang terus meningkat. Yang kedua adalah retensi dan pertumbuhan karyawan. Hal ini mengacu pada pentingnya mempertahankan karyawan yang sudah ada dan merekrut karyawan baru yang berkualitas. Nah, karyawan yang loyal dan kompeten adalah aset berharga bagi perusahaan. Mereka tuh dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Di sisi lain, pertumbuhan karyawan dilakukan untuk mendukung perluasan bisnis dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang ketiga ada tuntutan perusahaan agar tetap eksis pada saat ini diperlukan melakukan sesuatu dengan sumber daya yang minimal, seminimal mungkin sumber dayanya, namun diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan itu dituntut ya untuk efisien dan produktif. Mereka tuh harus mampu mengoptimalkan pengguna sumber daya yang ada seperti tenaga kerja, teknologi, dan keuangan untuk mencapai tujuan bisnis. Dan yang keempat, ada kualitas dan produktivitas dengan sumber daya yang berkualitas dapat menghasilkan produktivitas yang memuaskan. Nah, sumber daya yang berkualitas seperti karyawan yang kompeten dan teknologi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas output yang akan dihasilkan. Nah, slide selanjutnya. Nah, yang slide selanjutnya ini ada manfaat training development. Nah, perusahaan itu kan sebenarnya kayak tim bola ya, jadi biar bisa menang, setiap pemainnya tuh harus punya skill yang bagus. Nah, sama tuh kayak perusahaan. Nah, biar perusahaan bisa sukses, karyawan juga harus terus belajar dan ngembangin diri. Nah, ini ada beberapa manfaat dari training development. Yang pertama, memberikan kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja yang positif dan yang mendukung strategi bisnis. Nah, dengan pelatihan, kita tuh bisa belajar hal-hal baru dan ngerasain lingkungan kerja yang positif. Jadi kerja tuh nggak ngerasa terlalu berat loh, karena kita juga udah di lingkungan yang positif gitu ya. Dan yang kedua ada memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Nah, pelatihan juga bikin kita jadi punya skill yang lebih banyak dan lebih jago dalam ngerjain tugas. Jadi tuh kinerja kita makin oke dan waktu ngerjain ngerjain tugasnya tuh kayak nggak asal-asalan. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Nah, Kak, buat karyawan lebih baik dan lebih efisien kan butuh pelatihan. Nah, dengan pelatihan ini sih berarti karyawan tuh mampu dengan pelatihan nih, karyawan tuh udah bisa mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat dan lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih berkualitas. Nah, yang keempat, ada meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan. Nah, ini tuh kayak upaya dari perusahaan untuk buat karyawan jadi ngerasa lebih terlibat dalam pekerjaan mereka dan bikin mereka tuh betah bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita ngerasa dihargai dan terus diajarin sama hal-hal baru, pasti kita bakal betah banget kan kerja di perusahaan. Terus jadi nggak bakal kepikiran buat pindah di perusahaan lain kecuali dari kontrak kerjanya yang udah habis. Terus yang kelima, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perusahaan. Nah, ini tuh jadi karyawan tuh mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Ini tuh bisa
berupa perubahan dalam kebijakan perusahaan, teknologi yang digunakan, struktur organisasi, atau bahkan budaya kerja. Nah, contohnya misalnya kayak kita ke laundry self service gitu ya. Tapi kan ini bukan kerja ya. Jadi misalnya kita kalau di self service gitu kan karena kita asing sama hal kayak gitu, jadi kan kita agak canggung waktu kita mau pakai mesin cucinya kan. Nah kan kalau kita udah di training, udah sering apa sih ketemu hal-hal kayak gitu tuh kita jadi ngelakuinnya bisa jadi gampang adaptasi sama hal kayak gitu nggak canggung lagi gitu kan. Terus terakhir ada mengurangi tingkat pergantian karyawan. Nah, karena merekrut dan melatih karyawan baru ini butuh biaya yang cukup besar, jadi misalnya tingkat pergantian karyawan yang tinggi, maka perusahaan akan terus-menerus mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Nah, untuk menghindari hal kayak gitu tuh, perusahaan perlu menghargai karyawan dan mendukungnya jadi buat mereka tuh betah di perusahaan. Misalnya nih, kayak kita introvert gitu kan, terus kita apply kerja jadi CS. Nah, kalau jadi CS kan kita kayak ketemu sama banyak orang ya. Nah, kan kalau kita tuh nggak dilatih, kita jadi pasti kaget, terus kayak nyaman kerja, terus lebih milih keluar dari perusahaan ini kan. Nah, training ini tuh salah satu antisipasi biar kita tuh nggak kayak gitu. Nah, sebenarnya ada dua kunci keberhasilan untuk membangun program pelatihan yang sukses dalam perusahaan maupun organisasi, yaitu merencanakan dan menyusun pelatihan. Nah, kalau kita udah ngerencanain dan nyusun strategi, ini tuh berarti kayak kita punya rundown acara pelatihannya kan. Jadi nanti waktu evaluasi kita tuh bisa langsung tahu di rundown mana nih ternyata nggak sesuai rencana. Jadi waktu evaluasi kita tuh nggak perlu ngulang dari awal lagi. Nah, selanjutnya, dan ini ada metode pelatihan dan pengembangan menurut Pundi dan Joseph pada tahun 2016. Yang pertama ada metode kelas. Metode kelas ini kayak kelas tradisional kayak gitu. Nah, itu tuh jadi nanti ada satu pelatih yang bisa dianggap kayak mentor atau guru. Nah, jadi kayak misalnya kita bisa langsung tanya-tanya nih kalau ada yang nggak ngerti gitu. Terus yang kedua ada learning. Learning tuh kayak waktu kita kayak LMS gitu loh. Jadi tuh kayak kita udah disiapin bahan-bahan buat belajar, buat dibaca kayak gitu. Terus kan kita bisa belajar kapan aja dan di mana aja melalui gadget kita kan. Terus yang ketiga ada studi kasus. Nah, studi kasus ini tuh eh, kita tuh bisa bakal ngadepin sama masalah kerjaan yang benar terjadi dan terus nyoba nih nyari solusinya kayak gitu. Terus yang keempat ada permodelan perilaku. Nah, permodelan perilaku itu kayak punya idola di kantor nih. Jadi misalnya kayak em, role model kita dia ngelakuin hal apa aja terus kita jadi ngikutin kayak gitu kan. Terus yang kelima ada role play atau main peran. Jadi itu tuh kita bakal latihan ngadepin situasi yang terjadi di kantor. Jadi misalnya sambil ada problem gitu tuh kita udah siap ngadepin masalah kayak gitu. Terus yang keenam Yang keenam ada training game. Nah, training game itu kayak suatu metode yang menggunakan sarana permainan untuk mendorong keterlibatan peserta, sehingga menambah pengetahuan peserta. Nah, metode ini tuh bikin kita belajar, jadi nggak bosen, kita bisa sambil main game, tapi sambil belajar hal-hal baru juga. Dan yang ketujuh ada in-basket training. In-basket training itu tuh kayak metode pelatihan yang menuntut pelatihnya untuk menentukan prioritas mana aja nih pada situasi tertentu yang sebaiknya kita kerjain yang lebih penting gitu loh. Jadi tuh kayak kita jadi bos gitu. Jadi kita bakal ngasih banyak tugas dan harus nurutin nih mana yang paling penting lebih dahulu buat diselesain terlebih dahulu. Dan terus yang ke 8 ada on the job training atau OJT. Nah, OJT itu kayak magang tapi kita langsung kerja beneran sambil belajar dari senior. Jadi kayak ketika seseorang diberikan penugasan khusus, mereka akan langsung terjun ke dalam situasi kerja yang sebenarnya. Jadi mereka tuh melakukan tugas-tugas
yang menjadi bagian dari pekerjaan mereka, bukan hanya saja membaca atau mendengarkan penjelasannya. Jadi misalnya kita tuh nggak di departemen apa ya pemasaran gitu kan, misalnya kita di departemen kreatif gitu deh. Terus ada suatu pemasaran yang butuh orang kreatif buat ikut gabung. Jadi dia tuh bisa langsung ikut gabung di departemen kreatif, departemen pemasaran gitu. Terus yang ke-9 ada magang. Nah, magang itu kan sebenarnya kayak kita part time kan, di sambil kuliah. Jadi kita tuh bisa langsung nyobain teori yang udah dipelajari waktu di kelas, terus kita langsung praktekin di tempat magang ini. Dan yang terakhir ada pelatihan tim. Nah, pelatihan tim ini sebenarnya tuh kayak kita kerja sama kelompok aja sih. Jadi kita tuh kerja sama sama orang lain di dunia kerja secara langsung. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode pelatihan dan pengembangan menurut Dressler tahun 2020 meliputi berbagai hal. Yang pertama yaitu on the job training. Pelatihan ini sesuai juga tadi dari pendapat Mendy Joseph, yaitu pelatihan di tempat kerja di mana peserta pelatihan belajar dengan melakukan pekerjaan nyata di bawah supervisi. Yang kedua yaitu pelatihan magang, yaitu di mana peserta pelatihan belajar sambil bekerja dalam periode tertentu untuk mendapatkan pengalaman praktis. Yang ketiga yaitu pelatihan informal atau pelatihan yang dilakukan secara spontan tanpa struktur formal, biasanya terjadi dalam interaksi sehari-hari. Yang keempat yaitu pelatihan instruksi kerja, yaitu pelatihan yang difokuskan pada instruksi teknis atau prosedur spesifik pekerjaan. Yang kelima yaitu lectures atau metode perkuliahan. Pelatihan ini berbasis ceramah yang biasanya dilakukan di kelas atau seminar. Yang keenam yaitu pelatihan terprogram, pelatihan yang menggunakan modul atau teknologi tertentu untuk mengajarkan keterampilan atau pengetahuan yang lebih spesifik. Yang ketujuh yaitu permodelan perilaku, yaitu peserta meniru atau memodelkan perilaku yang diinginkan dari pelatih atau dalam bentuk contoh nyata. Yang kedelapan yaitu pelatihan berbasis audio visual, yaitu pelatihan menggunakan media seperti video atau presentasi untuk membantu pemahaman. Yang kesembilan yaitu vestibule training, pelatihan yang dilakukan di lingkungan yang mirip dengan tempat kerja untuk menghindari resiko di tempat kerja asli. Yang ke-10 yaitu pelatihan berbasis komputer. Pelatihan ini belajar menggunakan program komputer untuk mempelajari keterampilan atau informasi baru. Yang ke-11 yaitu pelatihan berbasis online atau internet. Pelatihan ini dilakukan secara daring menggunakan platform digital. Yang ke-12 yaitu lifelong and literacy training techniques, yaitu pelatihan yang berfokus pada pendidikan seumur hidup dan pengembangan literasi dasar. Yang terakhir yaitu pelatihan tim atau pelatihan yang berfokus pada pengembangan kerja tim dan kolaborasi antar anggota tim. Metode-metode yang disebutkan ini menawarkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Pelatihan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan lingkungan pekerjaan dan kemampuan peserta. Next slide. Selanjutnya adalah beberapa metode pelatihan dan pengembangan lainnya, yaitu yang pertama seminar luar kelas, yang kedua itu University Relate Program, yang ketiga yaitu di SHRM Learning System, yang keempat role play, yang kelima Hondots, yang terakhir yaitu behavior modeling. Nah, beberapa metode yang disebutkan ini menekankan pada pembelajaran yang mendalam melalui kolaborasi akademik dan sistem pembelajaran profesional. Selain itu, metode seperti real play dan behavior modeling memberikan pendekatan praktis melalui simulasi dan peniruan perilaku yang diinginkan. Adapun handouts berfungsi sebagai alat bantu tambahan untuk memperkuat materi yang dipelajari. Keseluruhan metode ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar serta belajar peserta dengan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lingkungan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Sekarang adalah giliran saya yang menjelaskan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi karir development. Pertama ada faktor individu, terdiri dari minat, aspirasi karir,
keahlian dan kompetensi, nilai dan kepribadian, serta pengalaman kerja. Yang dimana minat pribadi dan aspirasi karir itu sangat penting untuk kemajuan karir seseorang. Perhubungan dari keduanya itu sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dan keberhasilan dari profesionalitas seseorang. Ketika eh, terlibat, ketika seseorang terlibat dalam pekerjaan yang mereka cintai, mereka cenderung lebih bermotivasi untuk belajar dan menjadi lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk maju. Ada penelitian di mana orang yang bekerja di tempat yang memenuhi minat mereka lebih mungkin merasa puas, eh, yang akhirnya berkontribusi pada lebih banyak karyawan yang tetap di perusahaan. Selanjutnya untuk eh, aspirasi ini itu membantu mereka untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, selanjutnya ada keahlian dan kompetensi. Selain keterampilan dasar, orang juga harus mengikuti tren industri dan teknologi tertentu. Nah, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar secara konsisten sangat penting dalam pasar yang dimana itu era dinamis di era digital. Individu yang memiliki keterampilan teknis seperti pemrograman, analisis data, dan penguasaan perangkat lunak terus dapat menyelesaikan tugas yang lebih efisien. Dan sebaliknya, soft skills seperti kemampuan beradaptasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan kerja yang positif dan menciptakan lingkungan kerja yang menguntungkan kemajuan karir dari seseorang. Yang akhirnya sangat dipengaruhi oleh pengembangan kompetensi secara aktif. Selanjutnya ada nilai dan kepribadian. Bagaimana ini tentang bagaimana seorang menangani peluang karir yang sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan nilai mereka. Misalnya bagaimana seseorang berinteraksi di tempat kerja yang dipengaruhi oleh nilai-nilai mereka, seperti integritas, kerja keras, orientasi terhadap hasil, serta sifat dan kepribadian. Mereka yang bekerja sesuai nilai-nilai dalam organisasi cenderung merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Rasa rasa memiliki dan ikatan emosional mereka dengan pekerjaan mereka mengingat karena mereka percaya bahwa tujuan pribadi mereka sejalan dengan tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja yang berbeda tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis seorang, tetapi juga memberikan mereka pemahaman yang lebih baik. Pemahaman seperti tentang dinamika dunia kerja. Seorang yang mudah beradaptasi dengan berbagai situasi dan budaya di organisasi saat melakukan berbagai proyek atau pekerjaan. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis Anda, tapi juga membantu seseorang lebih baik berinteraksi dengan orang lain dan bekerja sama. Oke, selanjutnya adalah faktor organisasi, di mana ada budaya organisasi, manajemen dan kepemimpinan, pelatihan dan pengembangan, dan terakhir kesempatan promosi dan eh, pengembangan. Oke, yang pertama adalah budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini yang mendukung untuk inovasi, kerja sama tim, lalu ada pembelajaran berkelanjutan, di mana memainkan peran penting dalam pengembangan karir seseorang. Budaya organisasi yang mendukung inovasi dan pembelajaran menciptakan lingkungan di mana karyawan akan merasa aman untuk bereksperimen dan mengembangkan keterampilan baru mereka. Dan ketika perusahaan memprioritaskan pembelajaran keberlanjutan dan kolaborasi, karyawan akhirnya akan cenderung lebih aktif dalam mencari kesempatan untuk berkembang, yang akhirnya berujung pada meningkatkan kinerja mereka dan kepuasan atas kerja mereka. Selanjutnya adalah manajemen dan kepemimpinan. Pemimpinan yang baik pasti akan penting untuk pengembangan karir seorang. Pemimpinan yang efektif berperan penting juga dalam mendukung pengembangan karir. Seperti mentor yang dapat memberikan bimbingan dan umpan balik yang diperlukan untuk membantu individu merumuskan dan mencapai tujuan karir mereka. Ketika pemimpin mengembangkan hubungan yang saling percaya dengan anggota tim juga, hal ini menciptakan lingkungan di mana individu merasa nyaman untuk berbagi aspirasi dan tantangan mereka.
Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pengembangan karyawan itu adalah faktor penting dalam memajukan karir individu. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan ini em, juga adalah komponen kunci dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Program dan pelatihan yang dirancang secara strategis tidak hanya mengembangkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat soft skills yang penting bagi seseorang dalam menata karirnya. Selanjutnya ada kesempatan promosi dan pengembangan, di mana adanya jalur karir yang jelas dalam organisasi dapat meningkatkan motivasi dan keinginan karyawan untuk terus berkembang. Lalu adanya jalur karir yang jelas dan kesempatan promosi yang terbuka itu memberikan individu pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk maju dalam organisasi. Ketiga adalah faktor eksternal, di mana ada pasar tenaga kerja, teknologi dan inovasi, regulasi dan kebijakan pemerintah. Oke, saya akan menjelaskan dari tren pasar tenaga kerja, di mana perubahan dalam pasar tenaga kerja termasuk permintaan untuk keterampilan tertentu. Dan ini sangat mempengaruhi arah pengembangan karir dari seseorang. Perubahan dalam pasar tenaga kerja juga termasuk permintaan karyawan dan pencari kerja yang peka terhadap tren pasar tenaga kerja ini juga dapat menyesuaikan strategi pengembangan mereka untuk tetap relevan dengan tren yang ada. Misalkan dengan meningkatnya permintaan untuk keterampilan digital, individu juga bisa menginvestasikan waktu untuk belajar teknologi baru yang akan memiliki keuntungan untuk kompetitif yang signifikan. Selanjutnya adalah teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi ini memainkan peran besar dalam pengembangan karir, di mana kemajuan teknologi yang seringkali membuka peluang baru yang sebelumnya tidak ada, sekaligus juga mengubah cara dari pekerjaan itu dilakukan. Individu yang bersedia untuk beradaptasi dan mengadopsi teknologi baru biasanya cenderung lebih berhasil dalam karir mereka. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah terkait ketenaga kerjaan seperti hak-hak karyawan dan kesempatan pendidikan juga dapat mempengaruhi pengembangan karir seorang, di mana kebijakan pemerintah yang mendukung ketenaga kerjaan dan pelatihan juga dapat mempengaruhi akses individu terhadap peluang pengembangan. Selanjutnya ada faktor sosialis dan demografis. Pertama ada jaringan sosial dan networking, di mana jaringan sosial juga adalah aset yang berharga dalam pengembangan karir. Banyak juga banyak peluang kerja yang tidak diiklankan secara publik dan seringkali biasanya diperoleh dari hubungan jaringan sosial ini. Keterlibatan dalam asosiasi industri, seminar, atau komunitas juga dapat membantu individu untuk membangun jaringan yang memperluas akses mereka terhadap peluang karir. Selanjutnya adalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Keseimbangan kerja yang baik antara pekerja dan kehidupan pribadi yang sangat penting untuk eh, kesejahteraan individu. Ketika individu merasa bahwa mereka dapat mengelola komitmen kerja dan kehidupan pribadi mereka, mereka lebih mungkin untuk merasa puas dengan karir mereka. Di mana keseimbangan ini juga akhirnya berkontribusi pada motivasi dan produktivitas yang akhirnya menjadi faktor penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya adalah gender dan kesetaraan, di mana masalah gender dan kesetaraan di tempat kerja dapat mempengaruhi akses karyawan terhadap peluang pengembangan karir. Dan mereka menekankan bahwa organisasi perlu mengatasi bias gender dan memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, pengembangan, dan promosi kesetaraan gender, di mana di tempat kerja adalah faktor penting dalam pengembangan karir. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya adalah faktor pengembangan terkait manajemen talenta, di mana manajemen talenta adalah pendekatannya digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan kompetensi tinggi, di mana dengan menciptakan program pengembangan yang berfokus pada bakat, organisasi dapat meningkatkan kepemimpinan dan inovasi. Selanjutnya adalah perencanaan suksesi, di mana dengan merencanakan suksesi secara proaktif, organisasi juga tidak hanya menciptakan jalur pengembangan karir yang jelas bagi individu,
tapi juga memastikan kontinuitas dalam kepemimpinan. Ini tuh penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Kayaknya bisa di next slide mungkin. Oke, akhirnya kita sampai ke kesimpulan, di mana pelatihan atau training adalah proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Di samping pelatihan, pengembangan atau development juga mempersiapkan karyawan untuk tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks di masa depan, serta mencakup pertumbuhan pribadi dan peningkatan potensi. Kunci utama dari keberhasilan program pelatihan ini adalah perencanaan strategi yang matang dan analisis kebutuhan yang tepat. Metode yang metode yang pelatihan yang digunakan juga bisa beragam, mulai dari kelas, e-learning, on-the-job training, hingga seminar dan program universitas. Pengembangan karir karyawan dipengaruhi oleh faktor individu, faktor organisasi, dan faktor internal. Ada juga faktor sosial dan geografis. Selain itu, manajemen talenta dan perencanaan suksesi berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan, sehingga menjaga kontinuitas kepemimpinan dari perusahaan. Eh, Oke, sepertinya itu saja. Jadi, eh, sorry Bu, ini teman-teman dikasih kesempatan untuk bertanya nggak ya? Iya, boleh. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri, kami persilakan untuk teman-teman untuk bertanya. Oke, boleh kepada Saudara Jonathan. Oke, izin bertanya ya. Tadi kan udah dipaparkan berbagai macam metode untuk pelatihan pengembangan. Menurut kalian tuh metode yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas karyawan tuh yang apa? Itu aja sih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ini kita mau diskusi dulu ya. Baik, Jo tadi pertanyaannya metode yang paling efektif buat produktivitas karyawannya. Iya betul. Mungkin salah satunya adalah pelatihan magang, yaitu peserta belajar sambil bekerja langsung agar eh, persiapannya lebih efektif. Mungkin Jo, karena waktu sudah. Nah, izin menambahkan buat dari yang Fahri, sebenarnya kalau metode itu berdasarkan masing-masing individunya sih, kayak dia ngerasa lebih cocok pakai metode yang mana. Tapi kebanyakan orang-orang eh, menurut menurut pendapat saya sih, tapi kayak kebanyakan tuh yang lebih apa tuh lebih efektif itu kayak on the job training. Jadi itu kita bisa langsung praktekin kerja kita walaupun kita awalnya tuh contohin dari orang jadi dari senior senior, tapi kan kita langsung kerja praktek pada di waktu itu juga. Jadi itu kita langsung belajar prakteknya. Jadi itu kita bisa langsung paham nih. Jadi waktu pas kita pelatihan ini udah kelar, kita tuh masih bisa ingat karena kita langsung dipraktekin gak cuma di materinya aja. Kurang lebih seperti itu sih, tapi mungkin tergantung individu lainnya juga. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain yang merasa metode yang lainnya mungkin lebih efektif.
Gimana Jo? Aman? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin bisa ditutup saja presentasinya dan melanjutkan ke kelompok lain karena mengingat waktu juga sudah lebih dari 30 menit ya teman-teman kelompok 5. Oke Bu. Baik, terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan dan terima kasih atas waktunya. Eh, Begitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya untuk teman-teman kelompok 6 boleh di-share untuk PPT-nya. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 5 sudah mempresentasikan tugas dengan baik. Share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Steni dan teman-teman. Pada kali ini kelompok 6 akan membahas tentang Human Resource Development dari hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, saya Arum Nur Anggraini dan rekan saya Rajan Mutakin. Mardiana Saharani. Dan saya Yani SD Ferawati Manuru. Baik, selanjutnya akan membahas tentang apa itu HR Development atau pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan atau aktivitas sebagai upaya dalam memaksimalkan atau membangkitkan kemampuan serta kualitas individu yang dilakukan secara terorganisir dalam konteks organisasi dan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, Human Resource Development ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk informal dan bentuk formal. Bentuk informal ini adalah upaya seseorang pekerja atau kemauan sendiri dalam mengoptimalkan dirinya dengan meningkatkan literasi dari berbagai sumber buku yang berhubungan dengan pekerjaan. Untuk saat ini, sumber literasi tidak hanya bisa dari buku, tapi bisa seperti dari YouTube atau course-course yang tersedia di internet. Lalu, bentuk formal adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau lembaga pelatihan dan pendidikan. Perusahaan akan menentukan pekerja yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya, pekerja yang dianggap masih kurang memaksimalkan kemampuannya dalam bekerja, maka perusahaan akan memilih atau merekomendasikan pekerja tersebut untuk mengikuti kegiatan Human Resource Development. Selanjutnya, tujuan dari Human Resource Development untuk meningkatkan kinerja pekerja dengan cara membangkitkan serta memperbaiki pengetahuan, kecakapan, serta sikap pekerja dalam menjalankan tugas. Nah, kalau menurut Gilley dan Stephen tahun 1991, tujuan pengembangan sumber daya manusia tercermin dalam beberapa poin, yaitu menambahkan produktivitas pekerja, meningkatkan kedayagunaan, mengecilkan kesalahan atau kerusakan, menjauhkan dari kecelakaan, memperbaiki pelayanan konsumen, lalu membetulkan serta menambahkan moral pekerja, meningkatkan karir, memacu cara berpikir secara konseptual, meningkatkan kepemimpinan, serta meningkatkan prestasi yang berdampak pada kompensasi yang akan diberikan perusahaan kepada pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, boleh next slide, Arum. Oke, pada slide ini itu tahapan-tahapan dari Human Resource Development. Nah, tahap-tahapan ini yang pertama itu penentuan kebutuhan.
yang dimana pada tahap ini perusahaan akan menentukan apakah pengembangan ini dibutuhkan atau tidak penyelenggarannya. Penentuan ini juga didasarkan atas masalah yang akan dihadapi saat ini dan yang akan terjadi di kemudian hari. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penentuan agar mendapat informasi yang diperhatikan, yaitu seperti divisi atau bagian yang mengelola sumber daya manusia, manajer dari berbagai bagian, dan pegawai yang berkaitan. Tahap yang kedua yaitu menentukan sasaran. Pada tahap ini, perusahaan dapat menentukan berbagai sasaran yang diinginkan seperti kemampuan teknis dalam mengerjakan pekerjaan dan kapasitas dalam memimpin yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menentukan isi program, yang dimana pada tahap ini setelah ditentukan sasaran yang ingin diraih, maka isi dari kegiatan pengembangan bertujuan untuk mencapai sasaran yang disusun dan dalam kurikulum pelatihan. Yang dimana pada tahap ini perencanaan harus terstruktur yang menunjukkan kejelasan dari kapan akan diselenggarakan. Tahap yang keempat yaitu identifikasi prinsip-prinsip belajar, yang dimana pada tahap ini pelaksanaan pengembangan perlu diterapkan prinsip yang mendorong pengembangan. Di antaranya yang pertama partisipatif, yang mengajak peserta mengembangkan untuk aktif dalam pembelajaran baik secara teori maupun praktek. Yang kedua itu secara repetitif, yang dimana melakukan pengulangan dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga relevansi, yang dimana aktivitas yang dilakukan harus memperhatikan kondisi dari setiap pekerjaan. Untuk tahap yang berikutnya yaitu tahap kelima, yaitu pelaksanaan program kerja, yang dimana dalam pelaksanaannya menyesuaikan kepentingan suatu organisasi dan keperluan peserta pengembangan yang melaksanakan program pelatihan, yaitu dari berbagai metode. Yang pertama itu metode kelas, pelatihan di tempat kerja, ataupun online. Untuk langkah tahap yang keenam itu penilaian pelaksanaan program, yang dimana setelah tes selangganya aktivitas pengembangan perlu adanya penilaian. Apakah kegiatan itu sudah berjalan sesuai yang ingin dituju atau belum. Next slide. Arum, next slide. Oke, desain HR development. Sebelumnya itu apa sih itu desain HR development? Desain HR development atau pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang dimana desain HR development ini adalah rancangan yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk perencanaan, pengembangan, dan pengimplementasian. Yang dimana program-program pelatihan yang akan meningkatkan kinerja dan kompetisi karyawan dalam suatu organisasi. Next slide. Oke, desain HR development atau human resource development menurut Werner dan Desimon 2011 ada beberapa. Yang pertama menetapkan tujuan, yang dimana pada saat menetapkan tujuan yang struktur dan memastikan bahwa tujuan tersebut relevan dengan strategi perusahaan serta kebutuhan pekerja. Yang kedua menetapkan pelatihan dan menyesuaikan pelatih, yang dimana agar suatu organisasi dapat meningkatkan keefektifan program pengembangan sumber daya manusia pada organisasi tersebut dan memastikan bahwa peserta mendapatkan manfaat yang maksimal dan mencapai tujuan pelatihan yang lebih baik lagi. Yang berikutnya itu mengembangkan rencana pembelajaran, yang dimana dengan tujuan yang ditetapkan serta pelaksanaan pembelajaran seperti apa dilakukan daring, luring maupun campur. Yang berikutnya itu menentukan metode dan teknik,
yaitu di mana dengan menentukan metode dan teknik dengan menganalisis metode pengembangan yang cocok bagi peserta pengembangan. Yang berikutnya menyiapkan materi, yang dimana menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan pengembangan tetap memperhatikan kemampuan peserta pengembangan tersebut. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu menyiapkan jadwal, yang dimana mengatur jadwal dan tepat pelaksanaan program pelatihan, serta memastikan semua kebutuhan logistik terpenuhi. Slide. Baik, berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode HR Development. Metode HR Development adalah cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Dalam metode ini biasanya dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, karakteristik karyawan, dan juga sumber daya yang tersedia. Dan dengan adanya metode HR Development, yang diselenggarakan perusahaan ataupun organisasi dapat berfungsi yang pertama meningkatkan kinerja individual, yang kedua meningkatkan produktivitas organisasi, yang ketiga mempersiapkan karyawan untuk promosi, yang keempat menjaga retensi karyawan, yang kelima meningkatkan inovasi karyawan. Next. Ada beberapa metode HRD. Yang pertama ada on the job training, yang kedua off the job training, yang ketiga metode e-learning, yang keempat metode action learning, dan yang kelima ada metode job enrichment. Next. Metode on the job training, tujuan dari metode pelatihan on the job adalah untuk memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan spesifik tugas di area kerja atau kantor. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang disajikan selama on the job secara langsung terkait dengan persyaratan pekerjaan. Nah, ada beberapa bentuk dari metode on the job training. Yang pertama ada teknis instruksi pekerjaan, yaitu pendekatan terstruktur untuk pelatihan karyawan kantor yang mengharuskan karyawan atau karyawan pelatihan untuk melanjutkan serangkaian langkah dalam pola berurutan. Lalu ada rotasi pekerjaan, yaitu pergerakan karyawan secara sistematis atau teratur dari pekerjaan ke pekerjaan lainnya atau dari proyek ke proyek lainnya dalam suatu organisasi. Lalu ada coaching, yaitu proses bimbingan atau instruksi satu-satu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kinerja kerja. Ya, lalu yang terakhir ada magang. Magang itu adalah bentuk metode pelatihan on the job tertua yang dirancang untuk memberikan instruksi praktis yang direncanakan secara selama jangka waktu yang signifikan. Next. Selanjutnya ada metode of the job training. Metode ini adalah pelatihan yang berlangsung di lingkungan selain tempat kerja. Dalam metode pelatihan ini biasanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bersama suatu kelompok atau organisasi, bukan hanya kebutuhan individu tertentu. Terdapat bentuk-bentuk umum dari metode pelatihan of the job. Yang pertama ada kuliah. Kuliah itu paling baik digunakan untuk menciptakan pemahaman umum tentang suatu topik atau untuk mempengaruhi sikap melalui pendidikan atau suatu topik. Lalu ada pelatihan berbasis komputer. Nah, pelatihan berbasis komputer ini dapat didefinisikan sebagai pelatihan apapun yang terjadi melalui penggunaan komputer. Lalu ada permainan dan simulasi. Permainan dan simulasi ini dirancang dan dibuat untuk memproduksi atau mensimulasikan proses, peristiwa, keadaan, dan keterampilan tertentu yang terjadi dalam pekerjaan karyawan pelatihan. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti pelatihan kelas, seminar, workshop, dan juga studi kasus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya di sini ada metode learning. Jadi metode learning adalah pelatihan yang mana pelatihan ini memanfaatkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. Pelatihan ini dapat dilakukan secara asinkronus atau karyawan peserta belajar dengan kecepatan masing-masing atau sinkronus. Peserta
belajar bersama-sama secara real-time melalui video conference. Nah, terdapat banyak keunggulan nih dalam metode e-learning ini. Di antaranya itu ada fleksibilitas, efisiensi, personalisasi, interaktivitas, dan aksesibilitas. Lalu ada karakteristik penting dari e-learning. Yang pertama itu dapat melibatkan jaringan elektronik yang memungkinkan informasi dan instruksi dapat disampaikan, dibagi, dan diperbarui secara instan. Yang kedua ada e-learning disampaikan kepada karyawan pelatihan menggunakan komputer dan teknologi internet. Ketiga itu ada metode e-learning yang berfokus pada solusi pembelajaran yang melampaui pelatihan tradisional dengan penyertaan penyampaian informasi dan alat yang meningkatkan kerja karyawan. Di next slide. Nah, di sini ada tantangan dalam penerapan e-learning. Itu ada beberapa di antaranya ada yang pertama ada akses internet. Kenapa? Karena fasilitas akses internet itu yang stabil dan cepat sangat penting untuk keberhasilan metode pelatihan e-learning dalam HRD. Ada motivasi, ada evaluasi, ada teknologi. Boleh next slide. Kemudian ada metode action learning. Metode action learning itu merupakan metode pelatihan yang menggabungkan teori praktik. Karyawan dihadapkan pada masalah nyata dalam sebuah organisasi maupun perusahaan dan bekerja sama untuk mencari solusi. Melalui proses ini, karyawan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengembangkan keterampilan pemecah masalah, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Ada beberapa jenis masalah yang telah ditangani dalam action learning, termasuk cara mengubah bisnis, memanfaatkan teknologi dengan baik, menghilangkan hambatan antara pelanggan dan perusahaan, dan mengembangkan pemimpin global. Action learning biasanya melibatkan antara 6 hingga 30 karyawan. Hal ini juga dapat mencakup pelanggan dan vendor. Ada beberapa variasi dalam komposisi kelompok. Salah satu variasinya itu adalah kelompok tersebut termasuk dalam satu pelanggan untuk masalah yang sedang dihadapi. Terkadang kelompok tersebut mencakup perwakilan lintas fungsi yang semua itu memiliki kepentingan dalam masalah tersebut. Misalnya Novartis, sebuah perusahaan yang memiliki bisnis farmasi seperti Sandoz dan perawatan kesehatan konsumen dan hewan. Itu menggunakan machine learning untuk bekerja pada masalah-masalah seperti pemasaran yang penting bagi semua bisnis inti perusahaan. Berikutnya. Di next slide. Di next slide, Aru. Oke, selanjutnya itu ada metode job enrichment. Jadi metode job enrichment itu merupakan strategi yang meningkatkan motivasi karyawan dan memberikan tanggung jawab tambahan dan kewenangan yang lebih besar. Tujuannya adalah membuat pekerjaan lebih menarik dan menantang, sehingga karyawan merasa lebih puas dan produktif. Contohnya, memberikan wewenang untuk mengambil keputusan menggabungkan tugas-tugas yang berbeda, memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh penerapan metode job enrichment itu seperti memberikan wewenang kepada petugas kasir, menggabungkan tugas-tugas teknisi, membentuk tim proyek, terus memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Jadi metode HR developer ini akan sangat bergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik perusahaan. Dalam memilih dan menerapkan metode yang tepat, mohon maaf, dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Di next slide. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Arum juga tidak ada yang bisa ditutup presentasinya. Suara saya terdengar? Maaf, Bu, boleh diulangi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ditutup presentasinya.
Oh iya, baik Bu. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka dari kelompok kami akan menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman kelompok 6. Selanjutnya, teman-teman dari kelompok 7 boleh di-share screen PPT-nya. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Baik, selamat pagi. Yang kami hormati Bu Steni selaku dosen dari mata kuliah Human Capital Management dan teman-teman dari kelas Bisnis Digital C. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi dari Performance Management. Jadi next. Baik, ini adalah anggota kelompok kami di mana ada saya sendiri, Nanda Beratri, ada Romanus Mando, ada Jihan, Alia, dan Nazwa Eka. Nah, apa saja nih yang bakal kita bahas di presentasi mengenai performance management ini? Yang pertama ada konsep dan pentingnya konsep dan pentingnya performance management, model dan langkah-langkahnya, kemudian ada metode dan perbaikan kinerjanya. So, next. Oke, di materi pertama ini ada yang namanya konsep dan pentingnya performance management. Di mana performance management ini pengertiannya sendiri adalah sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengelola kinerja individu dan tim dalam suatu organisasi. Nah, proses ini mencakup penetapan tujuan, pengukuran hasil, serta penyediaan umpan balik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Nah, di dalam materi sendiri ini ada komponen utamanya di mana komponen utamanya itu yang pertama ada penetapan tujuan dan sasaran. Mana tujuan menetapkan sasaran ini adalah yang jelas dan terukur sangat penting dalam performance management. Tujuan ini harus relevan dengan visi dan misi organisasi serta diukur melalui indikator kerja utama atau KPI. Kemudian yang kedua ada pengukuran serta evaluasi kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana nih individu atau tim ataupun organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini biasanya dilakukan secara berkala untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja. Di poin yang ketiga ada umpan balik untuk pengembangan karyawan, di mana umpan balik ini bentuknya konstruktif yang sangat penting untuk membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dari kinerjanya. Kemudian ada tujuan, mana tujuan ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi, di mana dengan manajemen kerja yang baik, organisasi itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan sehingga menghasilkan output yang lebih tinggi dengan sumber daya yang ada. Dan ada poin motivasi karyawan mencapai potensi maksimal. Nah, tujuannya dari performance management ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang dapat memotivasi karyawan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian ada menyelaraskan tujuan individu dengan organisasi, yang artinya melalui penetapan tujuan yang jelas, performance management ini dapat memastikan bahwa semua karyawan bergerak ke arah yang sama, yaitu mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan organisasi. Kemudian ada meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja, di mana karyawan yang merasa kontribusi mereka dihargai dan diakui cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kemudian ada faktor-faktor penting nih dalam performance management. Mana poin pertama itu ada mendorong pencapaian strategi organisasi, di mana performance management ini dapat membantu organisasi dalam mencapai strategi jangka panjang dengan memastikan bahwa semua kegiatan yang diarahkan itu mencapai tujuan strategis tersebut. Di poin kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, di mana dengan mengumpulkan data tentang kinerja, manajer itu dapat membuat sebuah keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta daripada asumsi belaka. Dan poin ketiga, memperkuat komunikasi antar manajer dan karyawan,
di mana dalam proses performance management ini dapat menciptakan saluran komunikasi terbuka antar manajer dan karyawan yang memungkinkan diskusi tentang harapan, tantangan, dan pencapaian dari karyawan tersebut. Kemudian poin yang terakhir ada mengidentifikasi serta mengembangkan bakat karyawan, di mana kita dapat melakukan melalui evaluasi kinerja. Organisasi itu dapat mengidentifikasi nih bakat dan potensi apa aja yang terdapat di dalam tim mereka, serta dapat merancang program-program yang dapat membantu pengembangan bakat mereka ini sesuai dengan minat dan bakat karyawan. Bisa di next? Jan, bisa di next? Oke, lanjut. Lalu ada model performance management. Nah, model performance management ini ada dua. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional atau bisa disebut penilaian tahunan. Nah, pendekatan tradisional dalam performance management ini dikenal dengan penilaian tahunan, di mana kinerja karyawan dinilai secara formal sekali dalam setahun. Nah, pada awal tahun, karyawan bersama manajer menetapkan tujuan dan target kinerja yang harus dicapai. Lalu, evaluasi dilakukan di penghujung tahun untuk menilai apakah karyawan berhasil mencapai target tersebut atau tidak. Adapun keuntungan dari pendekatan tradisional ini, yaitu prosesnya terstruktur dan formal, sehingga mudah untuk diimplementasikan dan memberikan penilaian yang jelas. Namun, kelemahannya adalah kurangnya umpan balik berkelanjutan. Nah, karyawan hanya menerima evaluasi setahun sekali, sehingga jika ada masalah kinerja, perbaikan bisa tertunda. Pendekatan ini juga dianggap reaktif karena masalah baru diidentifikasi di akhir tahun saat peluang untuk memperbaiki kinerja sudah terbatas. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan modern atau continuous performance management. Nah, pendekatan modern ini lebih dinamis dan terus-menerus. Alih-alih menunggu setahun penuh untuk evaluasi, manajer dan karyawan melakukan check-in rutin, misalnya mingguan atau bulanan, untuk mendiskusikan kinerja. Ini memberikan umpan balik real time dan menyesuaikan tujuan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Adapun keuntungan dari pendekatan modern ini, yang pertama adalah umpan balik. Umpan balik yang terus-menerus, yaitu karyawan segera tahu apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, memungkinkan mereka merespon lebih cepat. Lalu keuntungan yang kedua ada pengembangan keterampilan. Pendekatan ini fokus tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada pengembangan karyawan, memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan dan dukungan untuk berkembang. Lalu ada keuntungan yang terakhir, yaitu yang ketiga, fleksibilitas. Nah, tujuan ini disesuaikan sepanjang tahun, memastikan bahwa kinerja selalu selaras dengan perubahan dalam bisnis. Pendekatan ini juga sering memanfaatkan teknologi, seperti software manajemen kinerja untuk memantau kinerja karyawan secara real time dan memudahkan evaluasi yang lebih sering. Boleh di next slide. Lanjut, ada langkah-langkah performance management. Nah, langkah-langkah performance management ini itu adalah langkah-langkah untuk memastikan kinerja karyawan sesuai dengan harapan. Berikut ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah perencanaan kinerja, penetapan tujuan dan KPI. Nah, langkah pertama ini merencanakan kinerja karyawan. Manajer dan karyawan bersama-sama menetapkan tujuan spesifik yang harus dicapai dan menentukan Key Performance Indicators atau KPI, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut. Tujuan yang ditetapkan harus
SMART. SMART itu terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound, agar jelas dan mudah diukur. Lalu ada langkah yang kedua, yaitu pemantauan kinerja atau pengumpulan dan analisis data. Nah, setelah langkah pertama dan tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memantau kinerja. Ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara berkala terkait pencapaian KPI yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan tradisional, pemantauan ini mungkin dilakukan lebih jarang, misalnya sekali atau 2 kali sehari. Tetapi dalam pendekatan modern, pemantauan dilakukan lebih sering, menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data real time. Nah, lalu ada langkah yang ketiga, yaitu umpan balik. Umpan balik adalah bagian yang paling penting dari performance management, karena itu untuk memastikan karyawan tahu bagaimana mereka bekerja dan apa yang bisa diperbaiki. Umpan balik harus diberikan secara spesifik dan konstruktif, sehingga karyawan mendapatkan arahan yang jelas tentang cara memperbaiki kinerjanya. Pendekatan modern memastikan bahwa umpan balik diberikan secara lebih teratur, tidak hanya setahun sekali, sehingga karyawan bisa memperbaiki kekurangan mereka secara langsung. Lalu ada langkah terakhir, yaitu pengembangan kinerja. Nah, setelah memberikan umpan balik dan memantau kinerja sepanjang tahun, langkah terakhir adalah mengukur pencapaian karyawan. Ini dilakukan melalui evaluasi akhir, di mana hasil kerja karyawan dibandingkan dengan KPI yang telah ditetapkan pada tahap pertama, yaitu perencanaan kinerja. Pada tahap ini, manajer dapat memutuskan apakah karyawan perlu promosi atau bonus, atau apakah perlu latihan kembali untuk menambah dan memperbaiki kinerja yang kurang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode dan perbaikan kinerja. Evaluasi kinerja ini berperan penting dalam pengelolaan kinerja demi efektivitas karyawan. Terdapat evaluasi kompetensi memberikan pandangan lebih luas mengenai kinerja individu, serta implementasi metode ini mendorong pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Untuk detailnya lebih lanjut, bisa dilihat. Nah, dalam metode perbaikan kinerja ini ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Salah satunya yang pertama adalah 360 degree feedback atau bisa disebut dengan metode 360 derajat. Jadi di 360 degree feedback ini sebenarnya cukup simpel tapi juga sangat efektif. Caranya adalah kita mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, gak cuma dari atasan tapi juga dari rekan kerja juga, tim yang kita pimpin, bahkan kadang dari pelanggan. Sebenarnya metode 360 degree ini tujuannya buat apa sih? Yaitu adalah supaya kita dapat gambaran yang lebih lengkap soal kinerja kita. Misalnya, kita ini adalah seorang manajer, feedback-nya pastinya bukan cuma dari atasan atau direktur ataupun bos, tapi juga dari tim yang kita pimpin. Nantinya feedback dari tim ini, kita akan tahu bahwa apakah kita sudah bagus dalam memotivasi, atau ternyata masih ada yang perlu kita perbaiki dalam kinerja kita. Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki untuk keberlanjutan kinerja kita ke depannya. Nah, yang selanjutnya ada manajemen by objective atau bisa kita sebut dengan MBO, yaitu penetapan tujuan kolaboratif manajer dan karyawan dalam penyesuaian kepentingan individu dan pribadi. Dalam MBO ini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adalah keterlibatan karyawan, spesifikasi tujuan, kerangka waktu, evaluasi berkala, serta feedback. Nah, dalam MBO ini, atau Management by Objectives, ini cukup sederhana tapi juga powerful. Intinya adalah
Manajer dan karyawan ini duduk bersama dalam menetapkan tujuan yang spesifik dan jelas, serta ada batasan waktunya. Dalam tujuan ini nggak cuma untuk individu, tapi harus sejalan dengan tujuan organisasi juga, yang nantinya semua orang bekerja ke arah yang sama. Contohnya itu seperti saat kita bekerja di departemen pemasaran, contohnya, kita nggak cuma dikasih target penjualan tanpa arah. Kita dan manajer akan berdiskusi dan sepakat. Misalnya, dalam 3 bulan kita harus meningkatkan penjualan produk A sebanyak 15%. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas seperti ini, kita jadi lebih terlibat kinerjanya, lebih termotivasi, dan juga karena kita ikut menetapkan tujuan tersebut. Nah, dalam MBO ini ada beberapa faktor seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah keterlibatan karyawan. Di sini jelas karyawan pasti terlibat. Karena MBO mendorong karyawan untuk terlibat aktif dalam proses penetapan tujuan. Dengan keterlibatan karyawan inilah, karyawan merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kinerja mereka. Yang kedua adalah adanya spesifikasi tujuan, yaitu di mana tujuan yang ditetapkan harus jelas. Nah, hal ini tentunya membantu karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka dan membuat pencapaian lebih mudah dievaluasi. Selanjutnya adalah aspek untuk kerangka waktu, yaitu penetapan batas waktu tentunya memiliki dampak yang besar dan sangat penting. Dalam jangka waktu yang ditetapkan membuat karyawan dapat lebih fokus dan memprioritaskan tanggung jawab. Selanjutnya adalah evaluasi berkala, di mana penilaian berkala terhadap pencapaian tujuan memungkinkan manajer dan karyawan untuk melihat kemajuan yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah faktor umpan balik, di mana umpan balik yang konstruktif adalah kunci dalam proses MBO yang nantinya akan membantu karyawan dalam memahami seberapa jauh mereka telah melangkah. Dan nantinya umpan balik ini memberikan paduan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Selanjutnya adalah berbasis kompetensi, di mana berbasis kompetensi ini adalah faktor penting dalam evaluasi kinerja karyawan. Penilaian berfokus pada kompetensi untuk keterampilan yang diperlukan demi keberhasilan dalam suatu posisi, serta pentingnya kinerja dan potensi individu. Penerapan metode ini mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan, meningkatkan kualitas kinerja, serta kemampuan karyawan secara keseluruhan. Nah, dalam berbasis kompetensi ini, fokusnya pada keterampilan yang dimiliki karyawan. Jadi, nggak cuma hasil kinerja yang dinilai, tapi juga bagaimana keterampilan yang dimiliki diterapkan di pekerjaan sehari-hari. Seperti dalam sebuah tim, nggak cuma dilihat berapa banyak proyek yang selesai, tapi juga bagaimana anggota tim bisa memecahkan masalah secara teknis, atau seberapa baik mereka menggunakan teknologi tertentu. Nah, dengan metode ini, organisasi bisa tahu, atau perusahaan bisa tahu, siapa sih yang punya keterampilan kuat dan di mana area yang masih perlu pengembangan. Jadi melalui metode ini, tentunya kita bisa lebih memahami kekuatan dan kelemahan kita baik dalam keterampilan spesifik maupun keterampilan atau kemampuan yang lebih umum. Nah, ini juga nantinya membantu perusahaan atau organisasi dalam memastikan karyawannya punya kemampuan yang tepat untuk terus berkembang. Bisa di next. Nah, di sini ada strategi perbaikan kinerja, yang dimana strategi perbaikan kinerja ini berperan besar dalam pengukuran kontribusi karyawan terhadap pencapaian sasaran perusahaan. Nah, penilaian berbasis tujuan dan penilaian kompetensi menjadi yang digunakan nantinya akan berkontribusi dalam identifikasi kekuatan dan area pengembangan karyawan. Nah, dalam strategi perbaikan kinerja ini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada seperti identifikasi masalah dan kegagalan dan penyebab kegagalan, pelatihan sesuai kebutuhan, teknologi untuk monitoring, dan rencana perbaikan konkret. Untuk identifikasi masalah dan penyebab kegagalan, yaitu untuk mengetahui akar permasalahan kinerja, yang nantinya akan membantu organisasi merancang solusi yang lebih tepat.
Melalui pengumpulan data dan analisis penyebab masalah, organisasi dapat membuat keputusan yang relevan untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua adalah pelatihan sesuai kebutuhan, di mana dalam pelatihan sesuai kebutuhan ini terdapat kegiatan pengembangan yang relevan bagi karyawan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Inisiatif pengembangan yang baik membantu karyawan meningkatkan keterampilan yang diperlukan, sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dengan lebih baik. Dalam pelatihan sesuai kebutuhan ini juga memiliki aspek-aspek yang mempengaruhi, yaitu ada peningkatan pengetahuan dan keahlian karyawan, pelatihan keterampilan yang kurang, serta keterlibatan karyawan. Yang ketiga adalah teknologi untuk monitoring, di mana dalam teknologi yang untuk monitoring ini, dampak teknologi dalam evaluasi kinerja penting berdasarkan informasi bagi perbaikan berkelanjutan. Teknologi ini membantu organisasi melacak kemajuan kinerja dan memberikan data real-time untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Contohnya itu seperti perusahaan bisa menggunakan software pelacakan kinerja untuk melihat apakah tim sudah mencapai target atau belum. Nanti kalau ada masalah, bisa langsung mengambil tindakan tanpa harus menunggu laporan bulanan. Dengan teknologi ini tentunya organisasi atau perusahaan bisa jadi lebih efisien kinerjanya dalam memantau progres, dan informasi yang tersedia pun bisa diakses kapan saja dan lebih cepat untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada yang terakhir, rencana perbaikan konkret. Dalam rencana perbaikan konkret ini, rencana perbaikannya disusun untuk menetapkan langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja. Rencana yang baik membantu organisasi mengevaluasi kemajuan dan efektivitas perbaikan kinerja. Ini juga memastikan tim bekerja dengan arah yang sama dengan meminimalkan ketidakpastian. Jadi kalau kita tahu ada keterampilan yang kurang, kita bisa berikan pelatihan yang tepat supaya kinerja mereka meningkat, ataupun karyawan yang nantinya akan merasa terlatih dan didukung biasanya lebih termotivasi dan lebih efektif di dalam pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kultur perbaikan keberlanjutan. Yang poin pertama itu ada budaya feedback positif dan dialog terbuka. Jadi feedback positif ini diberikan kepada karyawan untuk mengakui dan menghargai pencapaian, perilaku positif, atau kerja keras mereka. Nah, tujuan utama dari feedback ini itu adalah untuk mendorong perilaku yang diinginkan dengan menyoroti kualitas yang telah ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, ada beberapa peran feedback positif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama itu untuk meningkatkan motivasi. Jadi, ketika karyawan itu diakui atas prestasi mereka, maka secara nggak langsung karyawan bisa lebih termotivasi untuk mempertahankan kinerja yang lebih baik. Nah, ketika upaya mereka itu dihargai, kemungkinan besar karyawan itu akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Tapi jika feedback positifnya itu yang diberikan secara berlebihan atau tanpa arti yang jelas, maka bisa jadi feedback positif itu bisa disalahartiin atau kayak kelihatan kurang tulus. Selanjutnya ada mendorong perilaku yang positif. Nah, karyawan ini lebih cenderung suka niru perilaku atau hasil positif sehingga di masa depan ketika mereka diakui dan diberi penghargaan, mereka dapat melakukan yang mereka alami semasa waktu mereka dikasih apresiasi dan hasilnya dapat meningkatkan standar untuk keberhasilan keseluruhan tim di masa yang akan datang. Selanjutnya, dapat melatih dan membangun kepercayaan diri. Jadi, afirmasi serta penguatan positif secara rutin dan teratur dapat meningkatkan kepercayaan serta harga diri karyawan. Nah, jadi mereka bisa merasa lebih mampu menghadapi kesulitan dan mengambil inisiatif di tempat kerja ketika mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Selanjutnya, dapat mendorong lingkungan kerja yang nyaman dan juga meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, jadi dengan feedback positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung di mana sama anggota karyawan mereka merasa dihargai dan diakui atas pencapaian mereka. Jadi sebagai hasilnya tingkat stres itu dapat dikurangi dan chemistry tim dapat ditingkatkan. Nah, dengan begitu motivasi karyawan untuk bertahan lebih lama
dan dapat mengurangi perputaran karyawan. Nah, selanjutnya ada dukungan untuk pembelajaran dan inovasi. Nah, sangat penting banget buat kita untuk memberi dukungan dalam pembelajaran dan inovasi kepada karyawan. Hal ini diperlukan agar karyawan dapat terus meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis mereka dalam manajemen kinerja. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam pembelajaran berkelanjutan dalam performance management. Yang pertama itu ada meningkatkan kompetensi kinerja karyawan. Nah, dalam hal teknis, pembelajaran yang berkelanjutan sangat bermanfaat bagi manajemen kinerja untuk menjaga pekerja tetap berpengetahuan dan produktif. Karyawan yang memiliki kemampuan untuk terus untuk belajar keterampilan baru dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini juga berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan soft skills-nya. Soft skills karyawan itu kan sangat penting ya, kayak uh, bisa tentang kepemimpinan, pemecahan masalah, komunikasi, dan juga manajemen waktu dan sebagainya. Jadi kinerja karyawan ini bisa dimaksimalkan di industri ketika ada pembelajaran yang terus-menerus yang dapat menjamin bahwa pekerja dapat bekerja secara tim, berkolaborasi dengan baik, ataupun merespon masalah di tempat kerja dengan lebih cepat. Selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Nah, dalam lingkungan bisnis yang bergerak cepat pada zaman ini, kemampuan beradaptasi itu pasti sangat penting. Jadi karyawan itu dituntut untuk terus belajar lebih mengenai hal ini dengan kinerja. Karyawan tidak pernah berhenti belajar, biasanya lebih siap untuk menghadapi tuntutan yang terus berubah dari konsumen dan pasar. Jadi ini sangat penting bagi mereka untuk tetap relevan dan mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya itu peningkatan kinerja jangka panjang. Nah, dengan pembelajaran yang terus-menerus, karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka seiring waktu dan terus berkembang sebagai individu. Selain fokus pada hasil kerja kinerja jangka pendek, manajemen kinerja yang efektif mendukung pengembangan pribadi jangka panjang karyawan yang memberdayakan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih bermakna. Selanjutnya, penilaian kinerja yang lebih objektif. Nah, untuk menilai kinerja secara objektif, diperlukan beberapa indikator dengan mengukur kemampuan yang jelas. Nah, prosedur pembelajaran berkelanjutan dalam manajemen kinerja memungkinkan untuk mengukur keberhasilan dengan cara yang lebih objektif dan transparan, yang dimana memungkinkan pekerja untuk mengejar pendidikan berkelanjutan dan dapat memudahkan manajemen dalam menilai seberapa baik kinerja pekerja dan bagaimana kemampuan mereka berkembang seiring waktu. Jadi, melalui penggunaan pembelajaran berkelanjutan, manajemen dapat menentukan area mana yang perlu dilatih lebih lanjut oleh karyawan. Jadi, ini bisa memungkinkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada kemajuan yang terukur. Next, ada evaluasi serta penyesuaian berkala terhadap metode yang diterapkan. Nah, evaluasi ini membantu perusahaan dalam menjalani visi misi dengan baik dan mempunyai tujuan yang jelas di masa depan. Proses yang tepat akan mendorong karyawan untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Jika tidak dievaluasi, metode yang digunakan mungkin tidak lagi relevan atau sesuai dengan perubahan dalam visi, tujuan, atau strategi bisnis perusahaan. Salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan membantu mencapai tujuan organisasi secara optimal adalah mengevaluasi kinerja pendekatan performance management. Nah, untuk mengevaluasi efektivitas tindakan ini, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama, ada menetapkan indikator kinerja kunci atau bisa disebut dengan Key Performance Indicator yang tepat. Nah, jadi Key Performance Indicator ini adalah instrumen utama yang digunakan untuk menilai seberapa baik si teknik manajemen kinerja ini berfungsi. Kita harus pastiin bahwa si Key Performance Indicator ini yang telah ditetapkan selaras dengan tujuan strategis perusahaan atau organisasi. Jadi tentu nih, apakah karyawan dapat mencapai target Key Performance Indicator yang ditetapkan dengan menggunakan prosedur saat ini atau enggak. Terus periksa juga apakah tujuan tersebut bisa dicapai secara teratur atau cuman kadang-kadang, kayak gitu. Terus mengumpulkan feedback dari karyawan dan manajer. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa mendapatkan masukan tentang penggunaan teknis manajemen kinerja dari manajer atau karyawan, dari teman-teman karyawan atau dari manajer kita sendiri dengan melakukan wawancara ataupun survei. Jadi kita harus cari tahu nih apakah mereka ini menganggap proses tersebut itu transparan
adil ataupun mendukung pekerjaan mereka. Jadi feedback juga dapat menunjukkan apakah teknik yang digunakan itu dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Terus evaluasi ini gimana sih teknik-teknik tersebut membantu dalam pertumbuhan profesional karyawan. Nah, selanjutnya bisa melakukan benchmarking dengan perusahaan atau organisasi lain. Jadi benchmarking ini kan salah satu metode yang berguna untuk mengevaluasi prosedur manajemen kinerja perusahaan dengan praktik terbaik di industri. Jadi ini bisa ngemudahin kita untuk mengidentifikasi area apa sih yang bermasalah dan bisa mempelajari strategi perusahaan pesaing yang lebih sukses. Terus kita juga bisa belajar gimana bisnis yang efektif menggunakan teknik manajemen kinerja dan menyesuaikan apa yang dapat diterapkan di perusahaan sendiri. Selanjutnya yang terakhir itu ada review berkala dan perbaikan kontinu. Jadi kita bisa pastiin gini, gimana penilaian dilakukan secara teratur, bukan hanya saat masalah muncul aja. Jadi perusahaan itu dapat melakukan penyesuaian kecil sebelum masalah jadi tidak terkendali. Jadi penting banget nih untuk melihat evaluasi sebagai proses yang dinamis. Nah, jadi teknik manajemen kinerja terus-menerus ditingkatkan melalui perbaikan dan meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Dea? Eh, Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi mau nanya yang bagian ASO kan kayak tadi ada yang 360 feedback gitu ya. Nah, itu kan katanya feedbacknya nggak cuma dari atasan, tapi dari rekan juga sama bawahannya gitu misalnya. Nah, kan kalau misalnya kita nih sebagai karyawan biasa, misalnya kita mau ngasih feedback penilaian ke atasan kita tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih? Kan kalau kita sebagai mahasiswa ngasih penilaian ke dosen kan waktu kita mau download KHS gitu kan. Jadi nanti ada penilaian dosen. Nah, kalau yang karyawan ini buat ngasih penilaian ke atasan tuh kayak gimana tuh? Kalau boleh tahu. Kurang Oke, lebih itu. Terima kasih. terima kasih Dea atas pertanyaannya. Mungkin akan kita diskusikan sebentar. Tes tes kedengeran ya? Izin menjawab ya pertanyaan dia tadi kayaknya sinyal saya hilang. Kalau dari kami sendiri itu berpendapat sebenarnya dalam masalah ini tentunya setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya. Perlu didasari atas itu dulu. Tapi sepengalaman saya ada yang namanya HRD dalam sebuah perusahaan. Nah, HRD ini juga ada berfungsi sebagai pengelola dari sumber daya manusia di perusahaan itu sendiri, yang artinya di mana keluhan ataupun masalah yang ada di perusahaan itu tentunya diketahui oleh seorang HRD ini. Nah, jadinya saya belum pernah bekerja di perusahaan, tapi sepengalaman saya, sepengetahuan saya juga HRD itu berfungsi untuk menyampaikan ya masukan kepada atasan gitu atas apa saja yang terjadi di karyawannya ataupun sumber daya manusia yang ada di perusahaannya. Jadi tidak secara langsung karyawan itu bisa menyampaikan kepada atasannya, tapi melalui tangan kanannya seperti HRD kayak gitu. Jadi HRD yang menyampaikan nantinya ke atasan atau bos perusahaan. Kayak gitu deh ya. Oke, terima Menjawab kasih Canda jawabannya. Jawab sekali. baik. Baik, terima kasih dia atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami
Pertanyaan dicukupkan karena ingin memberi kesempatan kepada kelompok selanjutnya. Terima kasih telah memperhatikan. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih semua. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 7 atas presentasinya. Selanjutnya kita ke kelompok 8 ya. Baik, Bu. Biar Izin bisa selanjutnya. diselesaikan hari ini karena kemungkinan minggu depan teman-teman akan UTS. Oke, selamat siang semuanya. Eh, Sebelumnya mohon maaf saya terkendala kamera saya error. Oke, kami dari kelompok 8 izin presentasi, Bu dan teman-teman semua. Bab yang kita bahas adalah compensation dan reward. Next. Anggota kelompok 8 yaitu saya sendiri, lalu ada Azharani Hafsah, ada Raja Raffi Aryawira, selanjutnya Muhammad Fatur Rahman dan Muhammad Syahid Darmawan. Pada latar belakangnya kita mengambil dalam pengelolaan sumber daya manusia, kompensasi dan penghargaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi, kepuasan, serta loyalitas karyawan. Kompensasi mencakup gaji, tunjangan, dan insentif, sedangkan penghargaan lebih berfokus pada pengakuan non-finansial seperti peluang pengembangan karir. Sistem ini tidak hanya menghargai kontribusi karyawan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan keterikatan dengan perusahaan. Perusahaan yang mampu menerapkan kompensasi finansial dan non-finansial yang adil akan lebih berhasil mempertahankan talenta, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan budaya kerja positif. Selanjutnya, untuk keterangan dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada compensation. Pengertian compensation adalah segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi atau jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi ini meliputi baik imbalan intrinsik maupun ekstrinsik, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif. Tujuan perusahaan memberikan kompensasi ini adalah untuk menarik, kemudian mempertahankan, dan juga memotivasi karyawan agar kinerja mereka meningkat sesuai harapan perusahaan. Selanjutnya ada reward atau hadiah ya. Pengertian reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kinerja atau prestasi tertentu yang melampaui standar yang diharapkan. Jadi contohnya itu juga ada di organisasi juga ada ya. Misalnya staff of the month. Nah mungkin kalau di perusahaan itu kurang lebih juga mirip ya, kayak employee of the month atau yang lainnya. Dan tujuan pemberian sistem penghargaan ini penting dalam membentuk perilaku karyawan dan mendorong budaya kerja yang berorientasi pada prestasi. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan compensation and reward. Kan compensation and reward ini itu agak mirip ya, jadi bakal dijabarin perbedaannya. Kompensasi itu imbalan wajib yang diterima karyawan atas tanggung jawab pekerjaan yang mencakup gaji, tunjangan, dan insentif, serta bersifat formal
dan sesuai perjanjian kerja. Sedangkan reward bersifat fleksibel dan diberikan sebagai penghargaan atas kinerja luar biasa, baik berupa pengakuan non-moneter atau insentif khusus untuk meningkatkan motivasi. Jadi perbedaan utamanya itu compensation itu bersifat wajib, sedangkan reward itu bersifat fleksibel. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, sebenarnya dari esensi dari compensation sendiri terletak pada kewajibannya sebagai bentuk timbal balik atas tenaga dan juga waktu yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Jadi secara singkat mungkin kompensasi itu adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai hasil dari kontribusi mereka terhadap organisasi. Di mana esensi kompensasi ini adalah untuk memberikan penghargaan yang adil atas kerja keras dan keterampilan karyawan, serta memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kinerja gitu. Kompensasi juga berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan kepuasan kerja. Seperti yang dikatakan Wolf di tahun 2024, compensation is fundamental to securing the financial well-being of employees, helping them meet their basic living needs and ensuring a sense of financial security. Kemudian ada esensi dari reward yang dimana berbeda dengan compensation. Esensi dari reward sendiri terletak pada pemberian apresiasi dan pengakuan yang lebih personal kepada karyawan. Reward itu adalah bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan untuk kinerja luar biasa atau pencapaian tertentu yang di luar dari standar pekerjaannya gitu. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Syahid, reward itu bisa berupa finansial seperti bonus dan insentif ataupun non finansial seperti pengakuan atau promosi gitu. Kayak misalkan Employee of the Month atau promosi naik jabatan itu termasuk dari reward atas kinerja yang lebih dari dasar standarnya. Kemudian ada komponen compensation, di mana yang pertama ada gaji pokok, yang di mana gaji pokok ini yang mungkin kita udah tahu lah ya, ini jumlah pembayaran tetap yang diberikan kepada karyawan secara berkala. Nah, biasanya ini berdasarkan posisi dan juga tanggung jawab. Yang kedua ada insentif, di mana insentif ini pembayaran tambahan di luar gaji pokok yang diberikan untuk mendorong kinerja lebih baik, kayak bonus dan juga komisi. Kemudian ada tunjangan, di mana tunjangan ini bentuk kompensasi tambahan seperti asuransi kesehatan, pensiun, transportasi, dan tunjangan lainnya yang mendukung kesejahteraan karyawan gitu. Dan yang terakhir ada kompensasi non finansial atau non material, di mana non finansial ini mendukung kualitas hidup kerja seperti lingkungan kerja yang nyaman, pelatihan, dan juga peluang pengembangan diri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada metode compensation. Yang pertama itu ada job-based pay, yaitu kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan, di mana gaji ditentukan oleh tanggung jawab, kompleksitas, dan keterampilan yang dibutuhkan. Pekerjaan dengan tanggung jawab lebih tinggi mendapatkan gaji yang lebih besar. Lalu yang kedua ada skill-based pay, yaitu kompensasi berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tanpa memandang posisi. Semakin banyak keterampilan, semakin tinggi gaji untuk mendorong pengembangan dari karyawan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada performance-based pay, yaitu di mana kompensasi diberikan berdasarkan pencapaian target termasuk bonus atau kenaikan gaji untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang keempat itu ada total rewards, yaitu menggabungkan kompensasi finansial dan non-finansial seperti gaji, bonus, tunjangan, dan pengembangan karir untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan secara holistik. Boleh di next. Selanjutnya, metode dan sistem reward dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh motivasi seperti reinforcement theory and equity theory. Nah, reinforcement theory ini menekankan bahwa penghargaan yang terkait langsung dengan kinerja akan mendorong karyawan untuk terus berprestasi. Strategi reward juga harus fleksibel, itu menyesuaikan dengan konteks, budaya, dan prioritas masing-masing organisasi. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Hadi Nugroho. Lalu, sistem reward yang efektif mencakup elemen-elemen seperti total reward yang menggabungkan gaji, insentif,
dan manfaat, serta program penghargaan berbasis kinerja. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi reward. Yang pertama itu ada keadilan internal, yaitu reward harus adil di antara karyawan dengan posisi dan kontribusi serupa untuk menjaga motivasi dan rasa keadilan. Yang kedua ada kontribusi karyawan, di mana semakin besar kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan, semakin besar juga reward yang akan diberikan kepada karyawan tersebut. Lalu yang ketiga ada persaingan di pasar kerja. Perusahaan perlu menawarkan reward yang kompetitif sesuai standar pasar untuk menarik dan memperhatikan karyawan terbaik. Pendapat ini dikemukakan oleh Armstrong dan Stephen. Lalu selanjutnya ada kinerja individu. Karyawan dengan kinerja tinggi biasanya mendapatkan reward lebih besar yang mendorong semangat kerja mereka. Lalu selanjutnya ada kebijakan perusahaan. Kebijakan reward yang jelas membantu karyawan memahami ekspektasi dan membangun kepercayaan. Dan yang terakhir itu, faktor yang mempengaruhi reward adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung dan positif dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas reward. Sementara lingkungan yang negatif akan menyebabkan kondisi sebaliknya, yaitu bisa menurunkan produktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, setelah itu ada metode dan sistem reward. Compensation and reward merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara keadilan dalam imbalan kerja reguler dan penghargaan atas kinerja luar biasa. Compensation yang diberikan secara adil dan konsisten memberikan dasar yang stabil bagi karyawan untuk merasa dihargai atas kontribusi mereka. Sementara reward yang tepat meningkatkan motivasi dan loyalitas. Dengan demikian, sistem yang menggabungkan keduanya akan mendukung pertumbuhan individu serta mencapai tujuan organisasi. Oke, next. Oke, sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya rasa untuk kelompok 8 ini saya batasi ya sampai di sini. Mengingat saya juga ada kelas jam 10. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melakukan presentasi di hari ini. Kiranya teman-teman bisa mendapat wawasan, pemahaman terkait materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 5 sampai kelompok 8. Dan mungkin teman-teman bisa menyiapkan diri untuk UTS minggu depan. Saya juga belum diinfokan oleh Prof. Dewi UTS-nya bagaimana dan seperti apa. Teman-teman mungkin bisa belajar ya dari materi-materi yang sudah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Oke, untuk mengakhiri kelas hari ini, saya persilakan teman-teman untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.